Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Perbandingan Administrasi Negara, Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Suryadi, dan Bapak Andre Arismansyah, serta rekan-rekan sekalian yang menonton video ini. Kami dari kelompok 6 kelas B yang beranggotakan saya sendiri Tranita Sabrina, Fajar Aulia Rahman, Cynthia Duya, Sylvia Julianti, serta Windy Pratiwi akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami mengenai Korea Selatan serta sejarah dan konteks administrasi publik di Korea Selatan. Materi atau pemaparan yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Fajar. Kepada Fajar, saya persilakan. Administrasi publik sebelum Republik Korea sebelum 1948. Sejak akhir abad 19, modernisasi Korea telah diprakarsai oleh elit politik dan birokrasi. Selama periode itu, Kerajaan Joseon adalah negara kesatuan terpusat, tetapi kapasitas pemerintahannya sangat lemah. Raja berbagi kekuasaan dengan kelas bangsawan yang penuh konflik dan terbagi, yang berfungsi sebagai partai politik de facto. Kerajaan Joseon dijajah oleh imperialis Jepang pada awal abad ke-20. Koloni diperintah oleh birokrasi yang sangat terpusat dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang terpusat di bawah gubernur Jepang. Selama pendudukan Jepang dari tahun 1910 hingga 1945, beberapa elemen birokrasi administratif modern dilembagakan, dan ukuran keseluruhan negara meningkat. Tetapi perluasan pemerintah bukanlah hal yang seimbang karena Korea dieksploitasi sebagai basis ekspansi Kekaisaran Jepang di benua Asia. Bangunan Nasional 1948 hingga 1967. Pada tanggal 10 Mei 1948, pemilihan umum diadakan di bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara menolak pemilihan yang diawasi oleh PBB. Majelis Nasional Konstituen dibentuk melalui pemilihan dan konstitusi dibingkai berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Majelis Nasional kemudian memilih Dr. Syngman Rhee sebagai Presiden pertama Republik Korea. Ia membentuk pemerintahan dan mengumumkan kelahiran Republik Korea pada 15 Agustus 1948, setelah 3 tahun pemerintahan militer Amerika Serikat. Negara birokrasi modern 1961 hingga 1987. Bagian yang pertama adalah 1961 hingga 1972. Tugas-tugas yang dihadapi oleh Kabinet Chang terbukti salah, memanfaatkan kebingungan sosial sebuah kelompok militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Park Chung-hee mengambil alih kekuasaan dalam kudeta pada 16 Mei 1961. Di bawah kepemimpinan Presiden Park, sumber daya manusia dan alam bangsa diatur untuk pertama kalinya dalam sejarah modern. Sistem administrasi menjadi lebih terpusat dan pemerintah semakin bergantung pada aparat koersif, termasuk Badan Intelijen Pusat Korea untuk menjaga ketertiban sosial. Dalam arti umum dapat dikatakan bahwa periode pembangunan ekonomi yang dipimpin pemerintahan ini, pemerintah memiliki karakteristik khas dari keadaan perkembangan, yaitu yang pertama, pemerintahannya mengalahkan parlemen dan mengembangkan struktur kekuasaan terpusat yang di bagian atasnya adalah presiden. Yang kedua adalah negara otoriter dengan kekuatan pemerintah yang diperkuat dan substruktur yang kuat karena pemerintah mengendalikan dan mengatur masyarakatnya didorong oleh kurangnya kelompok sipil yang kuat yang dapat memeriksa pemerintah. Yang ketiga adalah birokrasi pemerintah dilengkapi dengan otonomi yang relatif tinggi dari parlemen dan kompeten dan sangat kohesif, dengan demikian mampu mendefining, merencanakan, dan melanjutkan pembangunan. Yang kelima adalah keamanan nasional dan pembangunan ekonomi adalah isu utama dan tujuan dominan negara. Bagian kedua, yaitu ada 1972 hingga 1987. Memahami implikasi serius bagi Korea dalam konteks domestik dan internasional yang berubah dengan cepat, administrasi Park memperkenalkan amandemen konstitusi baru yang diusulkan pada Oktober 1972 dan disetujui dalam referendum nasional berikutnya. Negara demokratis atau demokratik 1988 hingga sekarang. Republik ke-6 dimulai dengan pelantikan Roh Tae-woo sebagai presiden untuk masa jabatan presiden ke-13 dan implementasi simultan dari konstitusi yang direvisi. Perubahan berkisar dari pencabutan atau revisi undang-undang non-demokratis setelah seluruh kode hukum ditinjau, hingga penggunaan meja bundar pada pertemuan presiden untuk meningkatkan interaksi dengan para menterinya. Presiden Kim mengharapkan kampanye reformasinya melawan korupsi berlanjut selama 5 tahun masa jabatannya.
dan kerja keras anti korupsinya meluas tidak hanya untuk administrasi dan partai, tetapi juga ke militer, universitas, bank, dan bahkan polisi. Beberapa di antaranya telah dianggap sebagai tempat pelindungan di rezim masa lalu. Pemerintah Kim Dae-jung diresmikan pada Februari 1998 dengan tujuan yang diakui untuk mengatasi krisis finansial dan mempromosikan ekonomi pasar. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, itu membawa keterbukaan dan reformasi dalam administrasi nasional secara keseluruhan dan mengatasi perbedaan ekonomi. Baik, selanjutnya ada sistem administrasi di Korea. Yang pertama, pemerintah pusat. Di bawah sistem presidensial Korea, presiden melakukan fungsi eksekutifnya melalui kabinet yang terdiri dari 15-30 anggota dan dipimpin oleh presiden, yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk memutuskan semua kebijakan penting pemerintah. Perdana Menteri ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh Majelis Nasional. Yang kedua ada pemerintah daerah. Sejak akhir 1990-an, Korea telah mempertimbangkan desentralisasi antara pemerintah pusat dan daerah sebagai strategi penting untuk pemerintahan yang fleksibel dan efisien, dan telah secara agresif mempromosikan reformasi pemerintah untuk desentralisasi. Selanjutnya yaitu budaya dan nilai administratif. Budaya administratif Korea telah sangat infleksi oleh Konfusianisme. Chung Yok-yong, seorang pragmatis Konfusianisme yang terkenal di abad ke-19, menyajikan kejujuran, fidelity, dan berhemat sebagai kode etik bagi mereka yang bercita-cita untuk posisi pemerintah. Konfusianisme menghargai nilai-nilai etika kesopanan, perilaku yang baik, dan tugas moral dalam hubungan sosial. Salah satu konsep yang paling penting untuk memahami implikasi kewajiban moral dalam hubungan interpersonal adalah wajah. Familisme menekankan kooperatif berdasarkan ikatan afektif pada tingkat vertikal dan horizontal, dengan kata lain, berjalan bersama dengan bos dan bergaul dengan sesama pekerja, menurut Reading dan Wong tahun 1993. Singkatnya, penekanan pada ikatan pribadi atau jaringan, kepekaan terhadap hubungan sosial interpersonal, saling ketergantungan, dan ikatan afektif di antara orang-orang mengarah pada harmoni sosial. Negara-negara barat dipandang menempatkan kepentingan yang jauh lebih besar pada nilai-nilai praktis dan pragmatis, berdasarkan egosentrisme, individualisme, rasionalisme, dan kesukarelaan daripada budaya Korea, yang menekankan nilai-nilai moral dan normatif yang berfokus pada jaringan sosial dan nilai-nilai kelompok. Selanjutnya, reformasi administrasi. Yang pertama yaitu sejarah reformasi. Pemerintah Korea telah melakukan reformasi yang sedang berlangsung. Tujuan utama reformasi periode sebelumnya adalah pembangunan bangsa pada 1940-an. Yaitu memulihkan ketertiban sosial dan rekonstruksi di era pasca Perang Korea tahun 1950-an, dan memfasilitasi industrialisasi yang cepat pada 1960-an dan 1970-an. Sekitar akhir 1980-an, pembuat kebijakan publik di Korea telah melanjutkan reformasi administrasi yang agresif, tetapi ini telah berbeda dari yang sebelumnya, yaitu mengurangi sejumlah besar peraturan pemerintah yang dikenakan pada masyarakat sipil dan desentralisasi kekuasaan baik antara pemerintah pusat dan daerah, dan dalam birokrasi adalah salah satu tujuan utama dari visi AR. Teori manajemen publik baru diperkenalkan sebagai teori reformasi administrasi yang menyerukan reformasi pemerintah di bawah pemerintahan Roh Moo-hyun. Ini kemudian memperoleh kekuatan sebagai desain sistematis untuk reformasi pemerintah yang dapat membersihkan ketidaksopanan ekonomi terencana, konsentrasi, dan penyalahgunaan kekuasaan serta korupsi. Selanjutnya yaitu menilai capaian reformasi. Yang pertama, perampingan pemerintah. Pemerintahan Lee Myung-bak pada tahun 2008 sampai sekarang, organisasi reformasinya adalah Dewan Kepresidenan tentang Nasional Daya Saing. Kegiatannya adalah deregulasi dan reformasi sektor publik. Yang kedua ada deregulasi. Di bawah pemerintahan Roh, jumlah peraturan pemerintah telah meningkat.
selama tahun pertama pemerintahan, praktik pengaturan meningkat dari 7.575 kasus menjadi 7.797 kasus. Yang ketiga ada reorganisasi. Pemerintah Korea telah melakukan serangkaian reorganisasi yang dirancang untuk meningkatkan koordinasi kebijakan sementara, juga mengurangi ukuran pemerintah. Yang keempat ada efisiensi administrasi, yaitu salah satu tujuan reformasi yang telah dipublikasikan pemerintah Korea adalah merekayasa ulang proses administrasi untuk mengatasi inefisiensi birokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu desentralisasi. Pemerintah pusat Korea telah mengendalikan pemerintah daerah secara efektif dengan berbagai pengaturan kelembagaan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Windy. Saya di sini akan membahas mengenai proses kebijakan publik dan partisipasi warga negara di Korea Selatan. Proses pembuatan kebijakan di Korea. Proses sebelum tahun 1990-an. Sebelum akhir 1980-an, proses pembuatan kebijakan di Korea terbatas pada lingkaran pemerintahan dalam yang hanya mencakup kementerian dan kantor terkait dan Blue House. Penekanan nasional pada pembangunan ekonomi dan tradisi pemerintah yang kuat dan sistem politik secara efektif mengecualikan partisipasi entitas politik yang sangat terbelakang seperti Majelis Nasional dan partai politik, LSM atau lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan dan masyarakat dari proses pembuatan kebijakan. Birokrasi pemerintah memonopoli hak-hak pembuatan kebijakan de facto dalam lingkungan yang sangat stabil. Sistem administrasi yang kuat. Pemerintah Korea didasarkan pada administrasi yang kuat dan bahwa fitur ini adalah hambatan utama untuk kerangka pembuatan kebijakan yang demokratis. Konstitusi dengan jelas mendefinisikan pemisahan kekuasaan dan amandemen konstitusi ke-6 pada tahun 1987 berusaha membatasi otoritas presiden. Namun, Korea secara tradisional mengandalkan presiden yang kuat sebagai aparat formal untuk melaksanakan inisiatif presiden yang sebagian besar digunakan untuk tujuan yang cukup dapat dibenarkan seperti percepatan dalam pembangunan ekonomi. Pemerintah memiliki kekuatan yang sangat kuat juga. Pembentukan pemerintahan partisipatif pada 1990-an. Pemerintah partisipatif telah dibentuk dan distabilkan sepanjang tahun 1990-an. Komite Presiden tentang Inovasi dan Desentralisasi Pemerintah pada tahun 2007 menunjukkan 3 bentuk tersebut. Yang pertama adalah revitalisasi komunitas kebijakan, dan yang kedua adalah memperpanjang keterbukaan informasi publik dan peningkatan aksesibilitas, dan yang ketiga adalah upaya terakhir adalah hubungan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Contoh proses pembuatan kebijakan. Kebijakan lingkungan. Bidang kebijakan lingkungan adalah bidang di mana partisipasi publik umumnya digunakan, namun demikian sistem pengambilan keputusan masih belum secara efektif mengintegrasikan pemangku kepentingan terkait seperti LSM, publik atau lingkungan dalam proses kebijakan lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup atau KLHK menetapkan tujuan dan sasaran dasar kebijakan, meninjau dan mengkoordinasikan kebijakan terkait dan membuat standar peraturan untuk mengimplementasikan. Seperti di bidang kebijakan lainnya, proses pembuatan kebijakan lingkungan bersifat kompleks sehingga keputusan akhir mungkin berbeda dari niat kebijakan awal. Upaya kelembagaan untuk mengintegrasikan partisipasi publik. Untuk mengatasi cacat proses pembuatan kebijakan sepihak, pemerintah Korea bereksperimen dengan berbagai sistem partisipatif. Partisipasi warga negara dapat dalam bentuk yang beragam dan diwujudkan pada setiap tahap partisipasi. Pengaturan agenda pembuatan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Partisipasi warga negara dalam sistem anggaran pemerintah.
Secara tradisional, pemerintah bertanggung jawab penuh untuk penyusunan anggaran. Namun pemerintah semakin mencerminkan suara warga negara dalam proses anggarannya sebagai bagian dari inovasi pemerintah. Kementerian Administrasi Pemerintahan dan Dalam Negeri menyarankan setiap daerah untuk memasukkan warga negara dalam proses pembuatan anggaran. Pemerintah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam survei internet, audiensi publik, dan sesi pembicaraan informal. Namun bentuk partisipatif yang lebih kuat juga ada. Partisipasi warga negara dalam sistem uji coba. Sistem Korea berbeda karena memiliki juri warga negara dan elemen hakim awam. Yang pertama, memastikan bahwa diskusi juri warga independen dari hakim profesional dan bahwa mereka memutuskan sebuah kasus dengan suara bulat. Yang terakhir, memastikan bahwa jika juri gagal mencapai kebulatan suara, mereka dapat menggunakan aturan mayoritas setelah mendengar hakim profesional. Hakim tidak berpartisipasi dalam diskusi. Sistem ini dirancang untuk menyelesaikan kasus konflik yang sudah berlangsung lama dan penting dengan cara yang lebih umum dan demokratis untuk memastikan keadilan dan keandalan hasil. Konflik antara pemerintah dan masyarakat. Bentrokan antara budaya pembuatan kebijakan yang ada dan struktur kesadaran sosial baru telah menyebabkan banyak konflik antara pemerintah dan masyarakat sipil. Meskipun banyak sistem partisipatif yang diterapkan, partisipasi publik masih terbatas. Konflik dalam keputusan tentang dan pelaksanaan proyek kebijakan nasional di Korea seperti kurangnya pertimbangan dan partisipasi oleh para pemangku kepentingan. Partisipasi warga tidak terlihat dalam proses pembuatan kebijakan. Dua kasus berikutnya menunjukkan masalah proses ini. Proses keputusan lokasi pembuangan limbah nuklir. Pemerintah telah berusaha untuk menemukan tempat pembuangan limbah nuklir atau NWDS 9 kali sejak 1986. Kasus ini menunjukkan dengan sangat baik bahwa proses pembuatan kebijakan pemerintah yang tidak mengintegrasikan kekhawatiran rakyat memiliki sedikit kesempatan untuk berhasil. Dalam hal ini, penyebab utama konflik termasuk kebencian masyarakat terhadap fasilitas yang tidak diinginkan, sudut pandang penduduk dan pemerintah yang berbeda, dan ketidakkonsistenan dalam sikap pemerintah, serta tidak adanya kesempatan bagi warga negara untuk mengekspresikan sudut pandang mereka dalam proses pengambilan keputusan. Proses adopsi Sistem Informasi Pendidikan Nasional, The National Education Information System atau NEIS, ini adalah salah satu dari banyak kasus konflik yang terjadi pada awal 2000-an di Korea. Membawa peningkatan beban kerja guru dan staf karena mereka perlu membuat database besar dengan mengetikkan banyak dokumen tulisan tangan dari sistem lama serta informasi baru. Terlepas dari kekhawatiran ini, Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terus maju dan mulai membangun sistem. Model pengambilan keputusan, Decision Announced Depend, DAD, di era pembangunan tidak berfungsi lagi. Maka diperlukan model baru yang menampilkan saluran komunikasi terbuka antara pemerintah dan publik. Oke, jadi kita bakal ngebahas tentang etika pelayanan publik dan upaya anti korupsi di Korea Selatan. Korupsi di Korea Selatan menjadi salah satu faktor yang tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap korupsi yang meluas di Korea itu sendiri. Elit politik tidak banyak berbuat tentang hal itu. Jadi sebagian besar perang kedua, mereka berpendapat bahwa kepemimpinan politik yang kuat diperlukan untuk menghasilkan program anti korupsi yang efektif. Dan Korea Selatan telah menderita karena kurangnya kemauan politik untuk memerangi korupsi itu tersebut. Terutama di bawah kepresidenan Lee Syngman, Park Chung-hee, dan yang terakhir adalah Chun Do-hwan. Jadi presiden-presiden tersebut itu jarang meningkatkan kesadaran politik tentang dampak korupsi terhadap masyarakat dan gagal juga menawarkan komitmen politik yang kuat untuk apa? Untuk pembentukan strategi anti korupsi yang komprehensif dan sistematis. Oke, next. Tren korupsi. Jadi sebagian besar data sistematis korupsi yang ada di Korea ada untuk periode setelah
tahun 1995 dengan beberapa kembali ke tahun 1980, namun data korupsi yang ada sangat terbatas untuk periode sebelum tahun tersebut. Jadi jumlah kasus korupsi birokrasi yang dilaporkan meningkat setelah demokratisasi pada tahun 1987. Penilaian korupsi mendalam baru-baru ini. Jadi dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak survei terperinci telah dilakukan mengenai etika di Korea. Jadi sejak tahun 2002, Komisi Independen Korea terhadap Korupsi atau KICAC yang sekarang menjadi Komisi Anti Korupsi dan Hak Sipil telah melakukan survei integritas Korea dan juga alat ilmiah serta sistematis untuk apa? Untuk menilai tingkat korupsi dan mengidentifikasikan faktor korupsi di sektor publik. Saat ini berbagai tindakan menunjukkan bahwa persepsi korupsi telah meningkat secara stabil meskipun sedikit selama 6 tahun terakhir. Oke, kita juga mau ngebahas tentang tinjauan sejarah singkat program anti korupsi. Yang ke-1 itu sebelum demokratisasi pada tahun sebelum 93. Jadi pemerintahan otoriter di Korea sering mencoba menggunakan program anti korupsi sebagai sarana untuk meredakan kemarahan publik atas korupsi dalam pelayanan publik. Yang kedua, setelah demokratisasi administrasi Kim Yong-sam pada tahun 93 sampai tahun 98. Jadi banyak kekuatan yang membantu menjelaskan peningkatan upaya anti korupsi selama periode ini ya. Terus yang ketiga itu ada setelah krisis keuangan Asia tahun 97 waktu pemerintahan Kim Dae-jung pada tahun 98 sampai 2003. Korupsi yang meluas di masyarakat Korea dituding sebagai salah satu penyebab utama krisis ekonomi tahun 97. Jadi masyarakat Korea dan juga komunitas internasional termasuk intervensi dana moneter internasional sangat menuntut agar pemerintah menghapus korupsi. Nah, yang terakhir, pemerintahan elektronik dan partisipasi masyarakat. Nah, ini pemerintahan Roh Moon-hyun pada tahun 2003 sampai 2008. Jadi di atas segalanya pemerintahan Roh Moon-hyun itu merevisi undang-undang pemilihan kantor umum. Jadi revisi itu dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan korupsi dalam pemilihan jabatan publik. Karakteristik utama strategi anti korupsi saat ini. Korea saat ini mengandalkan tata kelola elektronik dan melibatkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk mekanisme anti korupsi nasional, informasi publik, reformasi kelembagaan dan hukum, serta penguatan budaya etis dan deteksi serta hukuman yang ketat terhadap koruptor. Nah, selanjutnya menumbuhkan gerakan sipil melawan korupsi. Jadi kelompok sipil telah menjadi pemain kebijakan kunci dalam upaya anti korupsi. Jadi mereka itu memberikan banyak alternatif kebijakan dan berperan penting dalam memberlakukan undang-undang anti korupsi seperti undang-undang anti korupsi dan undang-undang pencegahan pencucian uang. 3 kelompok sipil utama untuk program anti korupsi di Korea Selatan adalah 1. TCEJ, 2. PSPD, dan yang ketiga TI Korea. Seperti itu. Oke, jadi kita juga ngebahas tentang kerjasama internasional dalam pemberantasan korupsi. Jadi Korea secara aktif terlibat dalam gerakan internasional untuk memerangi korupsi. Jadi Konvensi Anti-Suap Organization for Economic Cooperation and Development, Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Transaksi Business diadopsi pada bulan Desember tahun 1997 dan penerapannya juga diratifikasi oleh Korea pada bulan Desember tahun 1998. Selanjutnya mengenai hubungan antar pemerintah di Korea dari ketergantungan ke saling ketergantungan.
Selama setengah abad terakhir, Korea mengalami masalah perkembangan politik yang signifikan. Bagian ini menjelaskan periode dan pergeseran yang berbeda dalam hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Otonomi daerah nominal dan tertunda tahun 1948 sampai 1961. Konstitusi ini mengabdikan dua pasal untuk otonomi daerah, yaitu pasal 97 merujuk pada pembentukan, fungsi, dan kekuasaan pemerintah daerah. Ini menetapkan bahwa organisasi dan fungsi entitas otonom lokal harus ditentukan oleh hukum. Setiap entitas lokal harus memiliki majelis, organisasi, dan kekuasaan majelis, dan pemilihan anggota harus ditentukan oleh hukum. Otonomi daerah terputus rezim militer tahun 1961 sampai 1987. Selama pemerintahan Taman Nasional, otonomi daerah sepenuhnya didukung, meskipun Konstitusi Republik Ketiga diubah pada tahun 1962 dengan mencurahkan dua pasal untuk otonomi daerah. Pemerintah militer tidak berniat mengizinkan hal ini. Otonomi daerah terbelangkai selama lebih dari seperempat abad. Selama periode ini, otonomi daerah tidak dapat dioperasikan. Konstitusi Republik keempat yang disebut Konstitusi Yusin menggelamkan otonomi daerah lebih jauh ke dalam kegelapan malam. Memulai otonomi daerah tahun 1988 sampai 1996. Terlepas dari keterpencilan dan ketidakrelevanan praktisi otonomi daerah sejak tahun 1940 dan seterusnya, cita-cita tetap menjadi tujuan yang disukai dan dicari. Ini terbukti di berbagai tempat dan bentuk yang tidak goyah meskipun banyak kendala besar. Otonomi daerah di Korea telah lama dianggap sebagai indikator demokrasi karena secara historis proses demokrasi telah erat kaitannya dengan pengembangan otonomi daerah. Mengejar devolusi setelah 1995, di antara total semua fungsi pemerintah, kira-kira seperempat miliknya yaitu adalah pemerintah daerah. Salah satu upaya devolusi yang paling luar biasa adalah pembentukan Provinsi Otonomi Khusus Jeju. Lalu hubungan fiskal antar pemerintah. Pemahaman tentang tren dan variasi fiskal antar pemerintah adalah salah satu syarat yang diperlukan untuk memahami hubungan antar pemerintah. Selain memeriksa pola pengeluaran dan pendapatan, kami mempertimbangkan keseimbangan dan ketidakseimbangan vertikal dan horizontal serta transfer fiskal antar pemerintah. Selanjutnya adanya ketidakseimbangan fiskal vertikal. Selama nominal dan bukan proporsional, anggaran pusat dan daerah antara tahun 1995 dan 2006 telah meningkat hampir 2 kali lipat, mengingat berlanjutnya devolusi fungsi pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sejak tahun 1995. Lalu keseimbangan fiskal horizontal, kota dan provinsi. Kota metropolitan memiliki tingkat pendapatan sumber sendiri yang jauh lebih tinggi. Seoul tampaknya beroperasi tanpa bantuan keuangan konsekuensial dari pemerintah pusat. Ketidakseimbangan fiskal horizontal, sebuah pemerintah daerah. Pemerintah tingkat bawah adalah kota madya, kabupaten dan kabupaten otonom. Dari 16 kota metropolitan dan pemerintah provinsi melaporkan 50% atau lebih dukungan keuangan mandiri. Transfer fiskal atau pemerintah. Sistem transfer fiskal antar pemerintah biasanya ada untuk mengatasi ketidakseimbangan fiskal vertikal dan horizontal. Pemerintah pusat biasanya memberikan beberapa atau dukungan keuangan yang signifikan kepada pemerintah daerah. Kesenjangan antar kebutuhan fiskal dan pendapatan sumber lokal biasanya diisi oleh transfer fiskal antar pemerintah. Lalu, pajak bersama lokal. Sistem pajak bersama lokal membahas imbal, eknos fiskal, vertikal, dan horizontal. Pajak bersama umum terdiri dari 90,9% dari total pajak bersama daerah dan dialokasikan berdasarkan formula yang telah ditentukan sebelumnya yang ditentukan dalam pemerintah eksekutif presiden yang disiapkan oleh Kementerian Pemerintah Dalam Negeri. Subsidi nasional. Pajak bersama lokal diberikan kepada pemerintah daerah untuk tujuan diskresioner umum, sedangkan subsidi nasional untuk proyek khusus. Subsidi nasional dialokasikan untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan proyek-proyek tertentu yang disukai oleh pemerintah pusat dan memberikan bantuan keuangan untuk acara-acara khusus atau tidak biasa. Adapun akun khusus pembangunan berimbang nasional yang diperkenalkan untuk mempromosikan revitalisasi daerah tertekan, yaitu pengembangan budaya lokal, seni, dan pariwisata, serta pengembangan strategis klaster industri daerah. Hasil dari pendapatan pajak minimum keras dan transfer dari beberapa rekening khusus, meskipun pengelompokan program yang dioperasikan secara terpisah oleh berbagai kementerian ke dalam satu akun memiliki keuntungan untuk membangun program pemerintah. Proses pengajuan pendanaan dari akun khusus pembangunan
pembangunan berimbang nasional menjadi sangat rumit. Lalu selanjutnya, sumber pendapatan pemerintah daerah secara gambaran umum, yaitu analisis sumber pendapatan pemerintah daerah bertujuan untuk memahami pentingnya transfer fiskal antar pemerintah serta jenis dan pola swasembada fiskal yang lebih besar atau lebih kecil. Ketergantungan pada pendapatan antar pemerintah daerah telah stabil. Pemerintah daerah tergantung pada pajak bersama lokal dan subsidi nasional tentang sama. Ketergantungan pada hubungan donor penerima ini mengarah pada hubungan kekuasaan yang bervariasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.